Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Heriwayati, kelas 3 PAI. Dalam video ini, saya akan menerangkan tentang pembelajaran membaca Al-Quran Surat At-Tin. Dalam video ini, saya akan menerangkan tentang pembelajaran Al-Quran Surat At-Tin sebagai sumber belajar dalam PPL ini. Mengaji Surat At-Tin. Manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia. Allah menciptakannya dengan bentuk jasmani yang indah. Allah juga membekali manusia dengan akal dan pikiran agar mereka dapat menggunakannya untuk kebaikan. Jika ada manusia yang menggunakan akalnya untuk kejahatan, ia akan menjadi manusia yang hina. Apapun bentuk jasmani kita, sudah seharusnya kita syukuri. Anggota tubuh pemberian Allah ini hendaknya kita gunakan untuk kebaikan. Apalagi kita sudah diberi akal pikiran yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Membaca Surat At-Tin. Al-Quran adalah mukjizat terbesar dan teristimewa yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang membaca dan mengamalkan isinya tergolong manusia beruntung dan istimewa. Mengapa? Karena membaca satu huruf saja, Allah beri pahala 10 kebaikan. Dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang selalu membaca dan mempelajari isi kandungan Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tata cara membaca Al-Quran dimulai dengan isti'adzah, yaitu ta'awudz, dan basmalah. Kemudian cermati dengan baik Al-Quran Surat At-Tin berikut ini. Bagi yang sudah lancar membaca, langsung saja membaca dengan tartil. Tartil artinya membaca sesuai dengan kata, tanda, dan barisnya. Dibaca dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Bagi yang belum pandai membaca, perhatikan dengan baik cara guru atau teman yang sudah lancar membaca melafalkan Surat At-Tin. Isi materi Surat At-Tin yaitu membaca Surat At-Tin, menghafal Surat At-Tin, menulis Surat At-Tin, dan makna kandungan Surat At-Tin. Membaca Surat At-Tin. Surat At-Tin termasuk dalam kelompok surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah. Hijrah yaitu berpindah tempat. Surat At-Tin terletak pada juz 30 dan merupakan yang ke-95. Surat ini terdiri dari 8 ayat. Sebelum membacanya, terlebih dahulu kita membaca ta'awudz dan basmalah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wa ma yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Ikuti langkah-langkah cara belajar membaca Al-Quran yang mudah berikut ini. Yaitu 1, perhatikan tanda baca fathah, tanda baca kasroh, dan tanda baca dhamma, tanda baca sukun, dan tanda baca tasdid pada huruf Al-Quran. Contoh huruf bertasdid. Dibaca adda. Alif fathah, dal tasdid fathah dibaca adda. Bacalah dari sebelah kanan dengan suara yang jelas, bukan hanya dalam hati. Huruf yang tidak berharokat atau bertanda baris tidak dibaca. Contoh wattini, bunyi wa langsung dihubungkan ke huruf tak bertasdid, dibaca watti. 5, perhatikan perubahan syakal dan huruf-hurufnya. 6, cermati gurumu ketika membaca dan melafalkan ayat Al-Quran. Bacalah berulang-ulang sampai lancar. Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika membaca surat At-Tin adalah sebagai berikut. 1, terdapat bacaan qalqalah, yaitu ketika ada huruf qalqalah mendapatkan harokat sukun. Cara membacanya harus dipantulkan. Perhatikan beberapa contoh di bawah ini. Terdapat pada kalimat summa rodadnahu. Laqad. Jadi huruf dal bertanda baca sukun, membacanya memantul karena termasuk bacaan qalqalah. Dalam kalimat taqwim, khalaqna, karena huruf o berharokat sukun. Jadi membaca huruf o harus memantul. 2, tanda baca mat juga banyak terdapat dalam surat At-Tin. Panjangkan bacaan jika terdapat tanda mat, baik ketika berharokat fathah, berharokat kasroh, maupun berharokat dhamma. Perhatikan contoh di bawah ini. Pada kolom berikut ini, terdapat kalimat yang bacaannya mat fathah, mat kasroh, dan mat dhamma. Ini contohnya dari mat fathah. Laqad khalaqnal insana. Di situ terdapat pada huruf sin bertanda baca fathah, di depannya ada huruf alif, maka membacanya dipanjangkan. Ya. Ini termasuk mat tobi'i, panjang 2 harokat. Sekarang yang mat kasroh, wattini. Nah, di sini huruf ta kasroh, di depannya ada ya sukun, maka membacanya huruf ta dibaca panjang 2 harokat. Dan mat dhamma. Di sini terdapat juga bacaan panjang 2 harokat atau mat tobi'i. Illal ladzina amanu. Nah, di situ ada
huruf nun doma di depannya ada wawu sukun. Maka huruf nun dibaca panjang 2 harokat. Tiga, perhatikanlah cara membacanya berdasarkan ilmu tajwid. Ada beberapa bacaan yang harus dibaca jelas atau mendengung. Perhatikan beberapa contoh lafal di bawah ini. Lafal al-insana dibaca atau bacaan hikhwa harus dibaca samar. Karena ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf sin. Nah, di sini ada huruf sin. Huruf nun sukun di depannya bertemu huruf sin. Jadi membacanya samar. Al-insana. Selanjutnya, falahum ajrun. Dibaca idhar syafafi, yaitu dibaca jelas. Karena ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf alif. Maka membacanya falahum ajrun. Selanjutnya ajrun ghairu. Ini dibaca idhar halki, artinya bacaan jelas atau dibaca jelas. Karena ada huruf ro tanwin bertemu dengan huruf ghain. Jadi membacanya jelas. Ajrun ghairu. Selanjutnya mamnun dibaca idhar safawi. Artinya dibaca dengan jelas. Karena huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim. Jadi membacanya mamnun. Sekarang cara menghafal surat At-Tin dengan cepat. Surat At-Tin termasuk kelompok surat-surat pendek. Jumlah ayatnya yang sedikit menjadi tidak sulit untuk menghafalnya. Bacalah berulang-ulang dengan fasih dan mulailah dengan ayat yang pertama. Wattini wazzaitun. Jika ayat yang pertama sudah hafal, ulangilah lagi sekali lagi, baru kemudian dilanjutkan dengan ayat yang kedua. Begitulah seterusnya cara menghafalkannya. Sekarang kita belajar menulis surat At-Tin. Amatilah lafal surat At-Tin dengan cermat. Perhatikan tulisannya ayat per ayat. Bagaimana bentuk penulisan hijaiyah dalam setiap ayat tersebut. Cermatilah setiap perubahan bentuk hurufnya, baik ketika berada di depan, di tengah, maupun di belakang. Sekarang mari kita berlatih menulis surat At-Tin dengan benar. Kita mulai dari ayat yang pertama. Wattini wazzaitun. Nah, tulislah ayat di atas dengan pelan-pelan dan perhatikan bentuk hurufnya. Huruf apa saja yang berubah bentuknya dan huruf apa saja yang tidak dapat menyambung huruf di depannya. Ingatlah dengan baik huruf yang harus berubah bentuk dengan yang tidak berubah bentuk. Setelah lancar, menulis ayat yang pertama dan ingat perubahan bentuknya. Sekarang kita mulai menulis ayat yang kedua. Mulailah menulis ayat yang kedua dengan hati-hati. Perhatikan dengan cermat bagaimana tekukan bentuk hurufnya, jumlah titiknya, dan penempatan harokat sesuai dengan bunyi lafalnya. Cermatilah bagaimana perubahan bentuk hurufnya ketika bersambung dengan huruf lainnya. Mudah bukan menulis kalimat surat At-Tin, anak-anak? Setelah kamu dapat menulis kedua ayat tersebut dengan benar, lanjutkanlah dengan ayat yang ketiga dan seterusnya. Lakukanlah dengan cermat seperti ketika menulis ayat pertama dan kedua jika sudah selesai. Mintalah gurumu mengoreksi tulisanmu. Selamat menulis surat At-Tin.
Nah, ini makna kandungan surat At-Tin. Surat At-Tin mengandung pesan-pesan yang sangat penting bagi manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna bentuknya. Allah juga mengingatkan bahwa banyak manusia yang menjadi makhluk yang hina karena perilaku mereka yang tercela. Allah hanya akan memberikan pahala kepada orang yang beriman dan berbuat baik. Marilah kita pahami arti dan makna setiap ayatnya. Ayat pertama menjelaskan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Sumpah menunjukkan kesungguhan Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan peringatan kepada manusia. Ayat ini ditujukan kepada bangsa Arab. Waktu itu, buah tin dan buah zaitun merupakan tanaman yang paling banyak dikenal di wilayah Arab, di wilayah Arab. Dengan begitu, mereka bisa memahami makna sumpah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ayat kedua juga merupakan sumpah Allah Subhanahu wa taala yang menggunakan nama gunung, yaitu Gunung Sinai. Gunung Sinai adalah tempat ketika Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah berupa kitab Taurat. Ayat yang ketiga juga masih menunjukkan sumpah Allah Subhanahu wa taala yang menggunakan nama kota Mekah yang dijamin keamanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mekah adalah kota yang mulia karena sebagai kota kelahiran Nabi Muhammad SAW dan tempat Ka'bah atau Baitullah. Keempat nama yang digunakan sebagai sumpah Allah Subhanahu wa taala yaitu buah tin, buah zaitun, Gunung Sinai, dan kota Mekah adalah nama-nama yang sudah dikenal masyarakat Arab. Hal ini untuk memberikan penegasan kepada kaum Quraisy bahwa mereka sedang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi manusia yang mulia. Ayat keempat menerangkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang sempurna. Melalui ayat ini Allah mengingatkan kepada manusia agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat kelima merupakan peringatan dari Allah bahwa meskipun manusia memiliki bentuk yang sempurna, dia dapat menjadi manusia yang rendah. Manusia yang tidak menyadari kesempurnaannya sebagai makhluk akan mudah dipengaruhi oleh hawa nafsunya yang menyebabkan perbuatan jahat. Kejahatan dan kemaksiatan itulah yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam penghinaan. Ayat ke-6 menjelaskan bahwa manusia yang jatuh dalam penghinaan adalah mereka yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Mereka ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang tidak terkira. Dengan demikian, keimanan dan amal soleh dapat meringankan derajat manusia. Kejahatan dan kemaksiatan dalam merendahkan martabat manusia. Ayat ke-7 ditujukan kepada orang-orang yang tidak mau beriman dan mengerjakan kebaikan. Mengapa mereka tidak mempercayai hari pembalasan, padahal Allah sudah memberikan keterangan dan bukti yang jelas. Ayat yang terakhir atau ke-8 ini menyatakan dengan pertanyaan bahwa Allah adalah Tuhan yang maha adil dalam memberikan pembalasan. Orang-orang yang beriman kepada Allah, memperbanyak amal kebaikan akan mendapatkan pahala yang banyak. Sebaliknya, orang-orang melakukan kemaksiatan dan kejahatan bagi mereka tempat yang hina, baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan arti dari surat At-Tin di atas, kandungan materinya dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. 2. Manusia dapat jatuh menjadi makhluk hina karena perbuatannya sendiri. 3. Allah memuliakan dan memberikan pahala berlipat ganda pada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebaikan. 4. Orang-orang yang tidak mempercayai atau mendustakan Allah akan mendapatkan pembalasan pada hari akhir.
Demikian pembahasan tentang materi membaca Al-Quran surat At-Tin. Ketika kita akhiri pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.